Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fakih. Saya berasal dari Jakarta dari kelas MBS 2023. Di sini saya ingin menjelaskan biografi dari Ibnu Khaldun dan juga Umar Chafra. Saya membuat video ini sebagai tugas untuk mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang dibimbing oleh Bu Nining. Oke, yang pertama yaitu ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Lahir di Tunisia dari keluarga terpelajar yang berasal dari Andalusia, Spanyol. Dikenal sebagai bapak sosiologi Islam dan pelopor ilmu-ilmu sosial modern. Karya utamanya adalah Muqaddimah yang merupakan bagian pendahuluan dari kitab Al-Ibar. Kontribusi utamanya mencakup teori siklus peradaban dan konsep ashabiyah atau solidaritas sosial, pemikiran tentang ekonomi seperti teori nilai, pembagian kerja dan perdagangan, analisis tentang rise and fall, sebuah dinasti atau peradaban, juga metodologi penelitian sejarah yang sistematis. Adapun gelar-gelar yang diberikan kepadanya yaitu 1. Bapak Sosiologi. Gelar ini diberikan karena dia adalah orang yang pertama memperkenalkan ilmu kemasyarakatan atau ilmu umrohan. Yang kedua, mengembangkan metodologi ilmiah dalam mengkaji masyarakat sebelum Auguste Comte. Lalu menganalisis fenomena sosial secara sistematis dan objektif. Yang kedua, Ibnu Khaldun ini dikenal sebagai Bapak Ekonomi Islam. Julukan ini diberikan karena pemikirannya tentang teori ekonomi mendahului Adam Smith. Lalu menjelaskan konsep penawaran dan permintaan, juga menganalisis peran negara dalam ekonomi. Lalu yang ketiga, Ibnu Khaldun ini juga dikenal sebagai sejarawan Muslim terbesar. Dikenal demikian karena karyanya Al-Ibar yang monumental, lalu metodologi sejarah yang sistematis, lalu pendekatan kritis dalam menganalisis sejarah. Lalu Ibnu Khaldun ini dikenal sebagai Sang Maha Guru. Gelar ini diberikan karena keluasan ilmunya dalam berbagai bidang, kemampuannya mengajar di berbagai tempat, pengaruhnya yang besar di dalam dunia keilmuan. Lalu tokoh terbesar yaitu tokoh yang kedua yang akan saya jelaskan atau ceritakan biografinya yaitu Umar Chafra. Umar Chafra adalah ekonom Muslim kontemporer asal Pakistan, meraih gelar PhD dalam bidang ekonomi dari University of Minnesota. Pernah menjadi penasihat senior di Saudi Arabian Monetary Agency atau SAMA. Kontribusi utamanya dalam bidang ekonomi Islam yaitu pengembangan teori ekonomi Islam modern, kritik terhadap sistem ekonomi konvensional, penjelasan tentang peran modal dan moral dan etika dalam ekonomi. Lalu karya-karya pentingnya termasuk Toward a Just Monetary System, Islam and Economic Challenge, The Future of Economics and Islam Perspective. Juga gelar-gelar kehormatan yang diberikan kepadanya adalah 1. Ekonom Islam kontemporer terkemuka, yaitu dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan ekonomi Islam modern. Juga kemampuannya menggabungkan teori ekonomi Islam dengan konteks kontemporer. Yang kedua, yaitu Islamic Economics Award winner. Ia menerima penghargaan King Faisal International Prize. Juga diakui kontribusinya dalam pengembangan ekonomi Islam. Yang ketiga yaitu Research Advisor. Julukan ini didapat dari posisinya di Islamic Research and Training Institute atau IRTI. Lalu dia juga penasihat senior di Saudi Arabian Monetary Agency.
Yang keempat, ia juga dikenal sebagai Islamic Banking Pioneer. Perannya dalam pengembangan sistem perbankan Islam, juga kontribusinya dalam menciptakan kerangka kerja ekonomi Islam modern. Kedua tokoh ini memberikan kontribusi besar dalam pemikiran ekonomi Islam. Meski hidup di era yang berbeda, Ibnu Khaldun meletakkan dasar-dasar pemikiran sosial ekonomi Islam klasik, sementara Umair Chapra mengembangkan pemikiran ekonomi Islam dalam konteks modern. Kedua tokoh ini mendapat gelar dan julukan yang mencerminkan keahlian dan kontribusi mereka dalam bidang masing-masing. Ibnu Khaldun lebih dikenal dengan gelar-gelar yang terkait dengan perannya sebagai pionir dalam berbagai bidang ilmu. Adapun Umair Chapra lebih dikenal sebagai sebutan yang terkait dengan kontribusinya dalam pengembangan ekonomi Islam modern dan perbankan syariah. Sebutan-sebutan ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan pemikiran Islam, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata yang salah datangnya dari saya, jika ada kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.